Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan sedikit kembali mengulas terkait pita kestabilan inti ya. Untuk yang lebih mudah disimak gambarnya itu justru yang ada di PowerPoint-nya. Jadi saya ulangi kembali bahwa daerah yang berwarna pink ini adalah daerah dari pita kestabilan inti, di mana isotop-isotop dari daerah ini dominan stabil gitu ya. Sedangkan daerah yang di atas atau daerah yang di bawah itu tidak stabil karena kalau yang di atas N per P-nya terlalu besar. Nah, bisa diperkecil melalui peluruhan beta, atau yang di bawah N per P-nya terlalu kecil, sehingga bisa diperbesar melalui peluruhan positron atau melalui penangkapan elektron ya. Nah, untuk kestabilan inti ini tadi yang beberapa poin, satu sudah dibahas ya. Nah, ini saya akan coba bahas untuk yang inti yang jumlah proton dan jumlah neutronnya genap lebih stabil dibanding yang ganjil. Oke, kalau kita lihat penjelasannya ini ada di modul. Oke ya, di sini jika Z ini adalah proton ya, N ini adalah neutron. Jika protonnya genap, neutronnya genap, maka dia kestabilannya lebih tinggi dibandingkan jika dia Z-nya genap, N-nya ganjil. Dan ini akan lebih besar jika dia Z-nya ganjil, N-nya ganjil. Oke ya, jadi ini maksudnya Z-nya ganjil, N-nya genap yang ini ya. Jadi urutan kestabilannya Z genap, N genap. Nah, itu adalah yang paling stabil. Kemudian berikutnya akan semakin kecil kestabilannya jika Z-nya genap, N-nya ganjil, Z ganjil, N genap, dan yang paling kecil kestabilannya jika Z ganjil, N ganjil. Oke, jadi ini sedikit direvisi bahwa ini adalah Z ganjil, N genap ya. Nah, inti yang stabil menghendaki jumlah proton dan neutron yang genap. Oke, coba kalian kerjakan soal ini ya. Berdasarkan ganjil genap tadi, mengapa P3115 itu stabil, sedangkan P3015 tidak stabil. Oke ya, jangan lupa cara mencari neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Oke, soal yang kedua, gunakan data nuklida dan massa atom dari tabel periodik untuk memperkirakan mode peluruhan dari TI 4022 dan CO 6527. Nah, kalau yang ini menggunakan konsep dari pita kestabilan inti. Bisa kalian cek ya. Oke, kita kembali ke PowerPoint terkait materi energi ikat inti ya. Nah, untuk energi ikat inti dan energi ikat pernukleon, kalian bisa lihat di sini ada contoh soal ya, tapi nanti akan saya jelaskan definisi dan sebagainya. Saya dapat dari internet ya. Jika ada di sini adalah energi ikat inti ya. Ini dari F199, maka jika dia meluruh, dia pecah menjadi 9 proton dan 10 neutron. Oke, sudah setara ya, ini 9 tambah 10, 19. Di sini juga 19. Ini 9 ditambah 0, 9. Di sini juga 9. Kanan dan kiri nomor atom dan nomor massanya harus sama. Dengan menggunakan konsep energi, delta E sama dengan mc kuadrat. Di sini M-nya ini pakai delta M ya, karena apa? Masanya ada dari beberapa partikel. Ada massa proton, massa neutron, dan massa atom itu sendiri. Jadi untuk menghitung energi ikat intinya, ini BE ini maksudnya binding energi ya, energi ikat. Nah, dalam SMA kita maksudnya dalam satuan SMA ya, satuan massa atom, kita bisa menghitung bahwa binding energi dari peluruhan ini adalah 9 dikali massa proton ditambah 10 dikali massa neutron dikurang dari massa atom itu sendiri. Maka kita dapat binding energinya adalah 0,1587 SMA ya.
atau kalau di bahasa Inggris itu AMU, Atomic Mass Unit ya. Kalau di Indonesia kan jadi SMA, Satuan Massa Atom. Sedangkan jika kita konversi ke Joule, 1 SMA itu sama dengan 1,49 kali 10 pangkat min 10 Joule. Sehingga untuk mendapatkan nilai binding energi dalam satuan Joule, kita kalikan saja, maka kita mendapatkan nilainya adalah 2,37 kali 10 pangkat min 11 Joule. Ini adalah energi ikat total ya. Tapi jika kita ingin menghitung energi ikatan per nukleon, maka energi ikatnya dibagi dengan jumlah nukleon. Nukleonnya ada 19 ya, maka dapat nilainya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 12 Joule. Jadi ada perbedaan antara energi ikat inti dengan energi ikatan per nukleon. Nah, apa energi ikat inti dan energi ikat nukleon? Ini ada di modul ya. Oh sorry, ada di internet ya, saya cari di internet. Tapi sebelumnya ini sebenarnya penting untuk dijelaskan. Saya jelaskan ini sedikit ya. Energi ikatan inti per nukleon versus nomor massa. Jadi kalau kita buat grafik hubungan antara nomor massa dengan energi ikat inti per nukleon ya, satuannya ini Joule. Untuk beberapa unsur kita bisa melihat bahwa untuk energi ikat inti per nukleon yang tinggi, maka kestabilan intinya tinggi. Jadi hubungan antara energi ikat inti dengan energi ikat inti per nukleon dengan kestabilan inti ya, jika energi ikat inti per nukleonnya itu semakin besar, maka kestabilan intinya juga semakin besar ya. Saya akan lihat di sini, ini saya ambil dari aradra.biz terkait defek massa dan energi ikat inti atom. Sebagian ini sudah saya jelaskan ya. Di sini ada apa itu proton, neutron ya, sudah ada penjelasannya. Nah, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang defek massa ya, atau kalau di sini diindosiasikan jadi massa defek. Oke, saya perbesar. Massa defek dan energi ikat inti atom. Oke ya, di sini saya akan mulai menjelaskan dari sini. Nah, inti itu tersusun dari proton dan neutron, sudah kita ketahui ya, sehingga massa inti adalah jumlah massa proton dan massa neutron ya. Namun demikian, kenyataannya massa inti itu selalu lebih kecil daripada massa nukleon atau lebih kecil dari massa proton plus neutron. Jadi konsep yang kita pelajari adalah bahwa inti itu terdiri dari proton dan neutron, tetapi ternyata inti itu massanya selalu lebih kecil dibandingkan dengan massa dari proton ditambah neutron atau nukleon. Jadi ada selisih antara massa nukleon dengan massa inti ya. Selisih ini disebut dengan massa defek ya. Massa defek ini berubah menjadi energi yang mengikat inti. Energi ini disebut sebagai energi ikat inti. Jadi massa defek itu ternyata adalah sejumlah energi yang mengikat inti. Nah, energi ini disebut sebagai energi ikat inti. Jadi kan kita sudah belajar ya tentang gaya inti. Gaya inti itu adalah gaya yang menjadi pengaruh dari kestabilan inti gitu ya. Tadi sudah ada beberapa gaya elektrostatis, gaya gravitasi, dan terakhir gaya inti. Nah, gaya inti ini disebut sebagai energi energi yang ada di situ itu disebut energi ikat inti gitu ya. Nah, untuk menghitung massa dari nukleon itu kita bisa menghitungnya dengan seperti ini ya. Jadi proton punya massa, neutron punya massa, tapi kita harus kalikan juga dengan nilai Z dan amin Z. Amin Z-nya adalah M ya, atau neutron. Jadi jumlah neutron dikali jumlah proton dikali massa proton ditambah jumlah neutron kali massa neutron ya. Dan jika massa inti atom adalah M, jadi massa inti atom itu dilambangkan dengan M ya, maka massa defeknya dapat dihitungkan berdasarkan formulasi berikut ini. Delta M ya, delta M itu adalah massa defek ya. Nomor proton dikurangi dengan massa proton ditambah neutron, jumlah neutron ya dikali massa neutron dikurang M. M ini adalah massa atom dari unsur yang ingin kita cari defek massanya. Supaya lebih mudah mengetahuinya ya, kita akan lihat di soal-soal.
ini, tapi sebelumnya coba kita lihat gaya ikat inti adalah gaya yang menyebabkan nukleon bisa bersatu atau mengikat dalam inti ya. Oke, gaya inti atau gaya nuklir ini menyebabkan proton dan neutron tetap berada dalam inti. Gaya gravitasi menyebabkan gaya tarik menarik. Oh, ini sudah kita jelaskan tadi ya di sebelumnya. Masuk ke pengertian energi ikat inti atom. Jadi kita menghitung defek massa itu untuk juga mengetahui berapa besar energi ikat intinya ya. Energi ikat inti atau binding energi merupakan jumlah energi yang harus diberikan untuk memecahkan inti menjadi proton dan neutron. Jadi seberapa besar sih energi yang kita butuhkan untuk kita memecahkan ikatan antara proton dengan neutron. Karena kan mereka tadi proton dan neutron itu diikat ya oleh suatu gaya supaya tidak terlepas gitu. Nah, berapa energi yang dibutuhkan untuk melepas gaya tersebut sehingga proton dan neutron terpisah, itu disebut sebagai energi ikat inti ya. Konsepnya sama dengan yang tadi di PowerPoint, menggunakan E sama dengan mc kuadrat, tapi M-nya dalam bentuk delta M. Delta M itu adalah massa defek yang sudah kita hitung tadi. Sedangkan C itu adalah cepat lambat gelombang cahaya 3 kali 10⁴ meter per second. Energi ikat inti dalam joule. Oke, jika kita dalam satuan SMA, maka energi ikat inti ini dia delta M langsung dikalikan dengan 931,5 MeV ya. Jika energi ikat inti dibagi dengan nomor massa atom, maka energi ini menjadi energi ikat rata-rata setiap nukleon. Dan dinyatakan dengan persamaan berikut ya. Jadi ini adalah rumus untuk kita menentukan energi ikat inti per nukleon tadi ya. Oke, contoh soal, hitung besaran energi rata-rata setiap nukleon untuk inti nitrogen 14,7 jika diketahui masanya adalah 14,003074 SMA dan massa protonnya 1,007825 dengan massa neutron 1,008665. Ada yang masih ingat rumusnya? Oke, yang pertama kita harus menentukan dulu neutronnya ya. Protonnya ini adalah 7, nomor massanya itu adalah 14, sehingga neutronnya itu nomor massa dikurang protonnya 14 dikurang 7, sehingga neutronnya ini adalah 7. Sehingga massa defeknya adalah delta M sama dengan, diingat ya, proton dikali massa proton ditambah neutron dikali massa neutron dikurang massa atom itu sendiri. Itu adalah menghitung defek massa. Nah, kebetulan zatnya ini sama ya dengan neutronnya 7 dan 7, kita masukkan massa protonnya dari soal, massa neutronnya juga, dan massa atomnya. Dapat delta M-nya segini. Oke ya, untuk menyatakan energi itu bisa pakai tadi ya, bisa pakai MeV, bisa juga pakai joule. Nah, ini kalau pakai MeV maka dikalikan dengan 931,5. Kalau pakai joule yang tadi ada di PowerPoint-nya, dapat E-nya adalah 104,7 MeV. Nah, untuk menghitung energi ikat per nukleon, maka energinya kita bagikan dengan nomor massa nukleonnya ya. Nukleonnya yaitu 14, sehingga E0-nya dapat 7,43 MeV. Oke, jadi silakan bisa menggunakan MeV ataupun joule. Cuma di sini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara kita menentukan energi ikat inti dan energi ikat per nukleon. Selanjutnya, coba kita cek PowerPoint dulu ya. Oke, kita masuk ke kinetika ya. Untuk kinetika saya akan kembali ke modul. Ini dia ya. Oke, untuk kinetika reaksi inti dan waktu paruh, kinetika reaksi sudah tahu ya berapa besar laju reaksi. Sedangkan kalau waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan. Ini kalau di sini adalah waktu paruh peluruhan gitu ya, waktu yang dibutuhkan untuk atom tersebut meluruh setengahnya dari jumlah awal ya. Itu adalah definisi dari waktu paruh. Oke, berbeda dengan reaksi kimia secara umum, reaksi pada inti mengikuti ketentuan sebagai berikut, yaitu
Kebolehjadian suatu nuklida untuk meluruh tidak tergantung lingkungan, dalam artian suhu, tekanan, keasaman, dan lain-lain, tetapi bergantung pada jenis dan jumlah nuklida. Kecepatan peluruhan berbanding lurus dengan jumlah radionuklida yang dinyatakan dengan ini ada persamaan diferensialnya ya, min dn per dt itu sama dengan n, di mana n adalah jumlah radionuklida dan t adalah waktu. Nah, perbandingan ini dapat diubah menjadi persamaan dengan memasukkan tetapan perbandingan yang kita lambangkan dengan lambda ya, sehingga min dn per dt sama dengan lambda n ya, karena ini kan dia belum sama dengan tapi baru menyatakan berbanding lurus. Nah, supaya sama maka kita kalikan dengan suatu tetapan yang disebut sebagai lambda. Nah, ini adalah laju peluruhan yang disebut juga sebagai keaktifan, dilambangkan dengan nilai A. Maka A bisa disebut sebagai N dikali lambda ya. Nah, jika kita integralkan kedua sisinya, maka kita dapat persamaan NT sama dengan N0 dikali eksponen dari pangkat min delta dikali T. Jika N0 dan lambda diketahui, maka dapat dihitung nilai radionuklida N pada tiap waktu ya. Jadi N pada T berapa, ini kan T-nya diketahui, N pada T berapa itu bisa kita tentukan jika N0 sudah diketahui, karena lambda kan adalah suatu tetapan ya. Daftar peluruhan tidak ada, yang ada daftar waktu paruh nuklida yang sudah diketahui. Oke, ini rumus ini tolong diingat ya, bahwa NT sama dengan N0 dikali E pangkat min lambda per TP, itu adalah eksponen. Oke, ini waktu paruh tadi sudah saya jelaskan ya. Contohnya misalnya karbon 14 itu waktu paruhnya adalah 5.730 tahun ya. Jadi peluruhannya cukup lama ya. Kemudian sodium itu 15 jam dan seterusnya ya. Sedangkan ini uranium meluruhnya 704 miliaran tahun, yang menunjukkan bahwa uranium itu energinya cukup besar ya. Oke, contoh soal ini, tapi sebelumnya kita coba, jika tadi kan kita sudah belajar NT sama dengan N0 dikali eksponen pangkat min lambda per T ya. Di sini kita bisa menghitung jika T-nya adalah waktu paruh, T setengah, maka N sama dengan setengah NO. Maka ln setengah NO per N0, N0 per N0 sama dengan min lambda dikali T setengah ya. Jadi persamaan tadi jika kita buat perbandingannya, maka bisa kita buat jadi persamaan seperti ini, sehingga lambda dikali T setengah sama dengan ln 2. Dapat di sini untuk menentukan waktu paruh cukup dibandingkan antara 0,693 dibagi lambda ya. Contoh soal. Nilai T setengah untuk Ni63 adalah 100 tahun. Jika terdapat 100 gram Ni63, berapa banyak Ni63 yang tersisa setelah 250 tahun? Oke, ini bukan contoh soal yang sulit ya. Silahkan kalian kerjakan. Ini beberapa cara untuk membuat ini ya, perbandingan dari satuan. Ini ada contoh soal lagi, silakan dikerjakan. Nah, ini contoh soal yang sudah ada jawabannya ya. Suatu isotop setelah disimpan selama 60 hari ternyata masih tersisa 12,5%. Tentukanlah waktu paruh isotop tersebut. Oke, N0-nya adalah 100% ya, karena N0 itu berarti dia masih belum meluruh, berarti masih 100%. Sedangkan NT-nya itu sisa ya, sisanya adalah ketika dia sudah 12,5% ya. Sehingga dapat NT per N0 sama dengan setengah pangkat N. 12,5 dibagi 100 adalah setengah pangkat N, maka 1/8 sama dengan setengah pangkat. Nah, berarti N-nya ini adalah 3. T setengahnya ya berarti kita tinggal hitung ya, T per T setengah untuk meluruh seluruhnya itu dia 60, sedangkan N-nya itu 3, maka kita dapat bahwa T setengahnya adalah 20 hari ya. N sama dengan T dibagi T setengah.
Berarti waktu paruhnya adalah 20 hari. Oke ya, silahkan dikerjakan soal-soal yang ada ya. Ini untuk teori bisa kalian baca. Saya sedikit menjelaskan tentang reaksi-reaksi peluruhan ya, sepertinya itu penting untuk dijelaskan. Contoh-contohnya supaya lebih terbiasa mengerjakan reaksi-reaksi inti ya. Nah, ini adalah beberapa peluruhan yang mungkin terjadi pada unsur radioaktif. Jenis peluruhan ya, contohnya misalnya peluruhan alfa. Nah, kalau peluruhan alfa dia seperti ini ya. Ada alfa 4, 2. Supaya setara, maka Y-nya ini adalah AZ dari X yang dikurangi A-nya itu 4, Z-nya itu 2 ya. Sehingga jumlah kanan dan kiri antara nomor massa dengan nomor atomnya sama. Contohnya misalnya adalah ini. Rn22286 ya. Jika meluru menghasilkan emisi alfa itu dia alfa kan 42 ya, sehingga menghasilkan PO 21884. Ini kanan dan kiri nomor massa dan nomor atomnya sama. Kemudian ada peluruhan beta ini 0-1 ya. Kemudian ada peluruhan gamma ini dia 00 ya. Dan peluruhan spontan. Ada contohnya misalnya ketika neutron ya, neutron itu 10, kemudian ada pemancaran neutron 10 ya. Kalau elektron dia 0-1 ya. Oke, saya pikir hampir sudah semua materi sudah saya sampaikan ya. Semoga tidak ada yang terlupa. Coba saya cek yang ada di PowerPoint. Oke, di sini ada beberapa contoh soal ya. Ini ada reaksi fisi dan reaksi fusi. Ini adalah bom yang kita kenal dengan bom Hiroshima dan bom Nagasaki ya, Little Boy dan Fat Man. Kalau Little Boy ini ledakannya lebih kecil ya dibandingkan dengan yang Fat Man ini ya. Jadi ini adalah bom nuklir. Silahkan kalian baca sendiri. Oke, cukup ya. Untuk soal-soal silahkan coba kalian kerjakan ya. Nanti akan saya berikan beberapa contoh soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.